Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you have a great day and stay healthy. Before we start our lesson today, let's pray with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, today we are going to learn Islamic Religious Education dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Okay, to make sure you know about beriman kepada kitab-kitab Allah, let's check this video out. Anak-anakku yang hebat, di sini siapa ya yang sudah tahu apa sih pengertian iman itu? Yap, benar. Iman artinya percaya. Percaya kepada apa? Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan beberapa kitab kepada Rasul-Nya yang berfungsi sebagai penuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Anak-anak, landasan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Anak-anak Bunda yang solih dan solihah, Bunda akan menjelaskan apa itu pengertian kitab. Kitab berasal dari bahasa Arab, dari kata kitabun yang artinya segala sesuatu yang ditulis. Nah, secara istilah, kitab artinya segala perintah dan ketentuan Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul melalui wahyu. Nah, kitab juga bisa diartikan sebagai setiap wahyu Allah yang berisi tentang perintah dan ketentuan Allah sebagai penunjuk bagi umat manusia dan ditulis dalam bentuk kitab atau mushaf. Anak-anak Bunda yang hebat, Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul. Kira-kira apa ya tujuannya? Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Ada dua tujuan. Yang pertama, agar manusia beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, sebagai penunjuk bagi umat manusia atau the way of life. Artinya, manusia bisa diberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan mereka untuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, dan menjalin hubungan baik sesama kepada manusia. Nah, anak-anak, ada 4 kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, anak-anak, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diturunkan di Bukit Tursina di daerah sekitar Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini turun sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, kitab Taurat sendiri kandungannya berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan yang berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di wilayah Darussalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dan berisi tentang doa serta dzikir.
Kitab ini diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem pada abad 1 Masehi. Kitab ini berisi tentang tujuan hidup yang diharuskan untuk zuhud. Karena pada masa ini kaum Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan akan harta mereka. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan di daerah Mekah dan Madinah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Kitab Al-Quran sendiri berisi tentang akidah, syariat, dan muamalah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum Islam atau kaum muslimin. Anak-anak bunda yang solih dan solihah, ada beberapa cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa cara beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya adalah yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci bukan buatan para nabi dan rasul ataupun manusia. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui, seperti Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Serta beriman secara global kepada kitab-kitab yang tidak kita ketahui. Dan yang terakhir adalah meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut, serta mengamalkan kitab-kitab yang kita yakini sesuai dengan agama kita masing-masing. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari Bunda Laila tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga anak-anak bunda dapat memahami materi kali ini dengan baik dan benar ya, karena semua anak di teladan itu hebat. Before we close our activity today, let's pray with saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.